Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Yang pertama kita hormati para hadirin sekalian. Maaf tapi mudah-mudahan bagi yang tidak tetap memperhatikan yang sama-sama kita muliakan kedua orang tua dari ananda Aisyah, Bapak Irsyad Nur dan Ibu Rahmayati yang jauh-jauh datang dari Lubuk Basung untuk acara ini. Jauh dan datang sudah sejak lama. Alhamdulillah kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Irsyad bahwa Al-Quran ini adalah nikmat di atas nikmat. Tidak semua orang mendapatkan karunia menjadi penghafal Quran, karena itu menggabungkan diri kita kepada Al-Quran menjadi ahlul Quran, berarti kita bergabung menjadi bahagian dari keluarga Allah dan orang-orang dengan Allah. Inna lillahi ahli al-ardh. Allah punya keluarga di muka bumi. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah, orang-orang pilihan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan kebahagiaan yang tadi dirasakan oleh Bapak Irsyad dan Ibu Rahmayati telah akan kita juga merasakan Allah jadikan kita, keturunan kita adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan anak ustaz yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada hari ini sudah yang ke-67. Maka selalu jaga niat semuanya. Baik kita membaca Quran ini adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Rasulullah SAW mengajarkan kita berdua dari hadisnya akbar hammin wala aghlab minna, dengan menjadikan dunia angan-angan terbesar lagi dan tujuan akhir dari ilmu. Kita perlu belajar banyak dari saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini masih dikubur habis-habisan. Anak kecilnya tidak tahu apakah mereka punya harapan sampai remaja, sampai menikah, punya anak. Apakah nanti mereka akan kalau besar punya pekerjaan, bisa makan saja, itu sudah nyaman. Di tempat pengungsian pun digambur berkaitan. Mereka tidak pikir nanti mau bertempat tinggal di mana. Tapi di tengah gempuran seperti itu, tiap tahunnya selalu puluhan ribu anak-anak Gaza menghafal Al-Quran. Gaza itu kota kecil, tapi jumlah menghafal Al-Qurannya data pada tahun 2021 50.000 penghafal Al-Quran. Kalau sekarang masih banyak kita yang niatnya banyak berdoa ini. Pada laki-laki nanti jadi imam terkenal, bisa jadi imam di Dubai, di Abu Dhabi,
gajinya dolar, bisa jadi guru hafal Quran, guru Al-Quran, ya, segala macam tujuan-tujuan yang mengalihkan niat kita. Tapi kalau orang-orang di Palestina, mereka murni menghafal Quran untuk ibadah kepada Allah. Mereka terus menghafal dan menikmati hafalan mereka. Apakah mereka akan sampai nanti pada perayaan seperti hari ini, sampai pada tasmi akhir mereka juga tidak tahu. Bisa saja mereka lagi menghafal Quran, datang serangan. Jangan berharap akan ada perayaan. Jangan berharap nanti setelah besar mereka jadi imam bagi yang laki-laki, jadi guru Al-Quran bagi yang perempuan. Apakah hafalan mereka itu akan selesai sampai di akhir? Tapi terus mereka menikmatinya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlaskan niat kita selalu, baik yang dalam proses menghafal maupun yang telah selesai. Kemudian teman-teman, bagi yang sudah selesai hafalan Al-Qurannya, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang makruh, orang-orang yang tertipu dengan amalannya, yang melahirkan ujub, merasa bangga, merasa lebih baik, yang tadi juga telah disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Irsyad. Kalau menangani setelah selesai membaca Al-Quran, kemudian berada di belakang imam, tetap niatkan kita mendengar imam. Wajah Al-Quran, katakan imam. Kalau dibacakan Al-Quran, maka perhatikan, dengarkan baik-baik. Niat kita niat mustami', bukan mustahil. Namanya ya, ini panjangnya kurang panjang. Jadi dalam sholat itu dia sibuk jadi tukang koreksi. Jadi juga merusak kekhusyukan sholatnya. Kemudian tidak ada lagi penghargaan kepada imamnya. Ini merusaknya. Dan itu muncul kalau di dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang. Jadi buat dia berdoa. Sebab akan ada itu godaan syaitan seperti itu. Di sholat diimami oleh imam yang bacaannya mungkin di bawah kita. Kita di belakang tidak lagi sebagai pendengar, bukan mustami', tapi jadi sibuk mengkoreksi. Maka kita tentu berupaya untuk jadi yang lebih baik, berusaha untuk maksimal dan sempurna, tapi tetap menjaga hati kita jangan sampai menjadi orang-orang yang maghrur, tertipu dengan amalannya sendiri. Kemudian bagaimana Ustaz yang dalam proses menghafal Al-Quran, jangan pernah menyerah. Kalau sekarang antuna bosan, malas, banyak hambatan. Aisyah juga sama. Hari-hari yang dia lewati sampai kepada hari ini juga tidak selalu mulus dan mudah. Tapi ketika semuanya sudah terlewati, semuanya akan merasa indah. Air mata yang keluar tumpah ruah adalah air mata kebahagiaan. Karena sudah tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata, maka air mata ini adalah bukti betapa bahagianya ketika ia telah sampai pada titik ini setelah perjuangan panjang. Makan yang paling enak adalah setelah lapar. Minum yang paling menyegarkan setelah haus.
dan istirahat yang paling nikmat setelah capek berlelah-lelah. Maka jadikan kelelahan antunah hari ini dari pagi sampai pagi lagi bersama Al-Quran, nanti di hari-hari seperti ini akan terbayar segala letih adalah baik antunah maupun kedua orang tua antunah. Jadi Ustaz Irsyad dalam keadaan tidak fit, tapi untuk acara ini beliau fit kan, beliau kuatkan hadir, dan semua orang tua seperti itu. Apapun untuk anaknya akan dilakukan apalagi untuk acara bahagia seperti ini. Maka anak Ustaz siap telah berlelah-lelah. Saya belum mengajarkan walau sebelum masa nikah, fa inna as-safinata lam tajri ala al-yabsi. Kau berharap sukses tapi nggak mau menempuh jalannya, ketahuilah kapal itu berbahaya di dalamnya. Dia mau menghafal Quran tapi tidur aja, menghafal Quran tapi malam, menghafal Quran tapi target tidak dikejar. Itu seperti berharap kuda bertanduk atau kambing bertelur. Itu harapannya tidak akan pernah terwujud. Karena rasa selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala bangun di keheningan malam seperti yang malam terakhir berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk hafal Quran. Tapi tidak cukup hanya doa saja, ambil Quran, baca ulang-ulang, terus hafalkan. Aisyah tidak akan sampai kepada hari ini kecuali setelah perjuangan yang melelahkan. Antunah hanya tahu hari ini tasbih akhir. Antunah hanya tahu hari ini dia telah selesai 3 juz. Tapi malam-malam yang dia lewati, hari-hari yang dia lalui dengan perjuangan, bukan tidak pernah bosan, bukan tidak pernah hampir menyerah, bukan tidak ada godaan. Ketika yang lain bermain, dia juga ingin bermain. Ketika yang lain bermalas-malasan santai-santai, dia juga itu ingin menikmati santai. Tapi ada yang dikorbankan untuk sebuah kesuksesan. Aku mencium bau surga dari balik Uhud. Mereka berkorban darah untuk surga. Antunah hanya perlu korbankan tidur, korbankan malam, korbankan main-main yang sebenarnya untuk sampai kepada apa yang antunah inginkan, menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena saya mudah-mudahan acara-acara seperti ini membuat yang semangatnya tadi hilang bisa hadir kembali, dicas kembali. Targetkan bahwa yang ke-68-nya adalah anak. Yang berikutnya adalah saya. Bagaimana masalah yang baru 1,5 bulan di sini, masih tertatih-tatih dengan tahsinnya. Gimana mau 30 juz Al-Qurannya? Ini aja satu baris saja banyak salahnya. Tidak masalah. Yang penting terus antunah nikmati, antunah berproses, antunah tempuh jalannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran wa yata'awbi, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa syaqun alaih, dan berat baginya, dalam ajaran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala karena dia membacanya dan pahala kesulitan yang dia hadapi. Para ulama mengatakan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Balasan itu Allah kasih sesuai dengan tingkat kesulitan. Makin sulit, makin banyak tantangannya, tapi makin kita kalahkan semua kesulitan dan tantangan itu, maka balasannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan orang yang jalannya mulus, jalannya mudah. Karena rasa ada yang cepat selesainya, ada yang lambat selesainya. Yang penting prosesnya antunah nikmati. Segala kemampuannya sudah dikerahkan yang paling maksimal.
Kalau ada gigi 5, pakai gigi yang 5. Pacu, kecepatan maksimal. Kalau sudah keluar semua kekuatan kita, maka di situlah batasnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tidak jadi persoalan. Tapi tetap pahalanya tidak akan pernah sama oleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikasih kecerdasan oleh Allah sehingga cepat selesai hafalannya. Ada yang kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi dengan perjuangannya yang maksimal, akhirnya dia bisa, pahalanya tidak akan pernah sama. Tentu nggak akan pernah sama. Yang mengulang 100 kali dengan yang mengulang 10 kali nggak akan sama. Maka anak Ustaz, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kalah oleh segala godaan-godaan, rasa malas, kantuk, bermain-main, rasa gak mampu, semuanya itu datang dari syaitan. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan kemampuan antunah terbaik, buat kedua orang tua antunah bahagia seperti kebahagiaan yang hari ini dihadiahkan oleh Ananda Aisyah untuk kedua orang tuanya. Dan ke depan anak-anak Ustaz yang belum menyelesaikan hafalannya, Ustaz doakan mudah-mudahan juga segera memberikan kado terbaik untuk kedua orang tuanya. Di dunia saja orang tua sudah bahagia, apalagi nanti di akhirat, ketika orang tua merasa tak layak dipakaikan mahkota kehormatan, pakaian kemuliaan, rasa-rasanya amalan di dunia nggak pantas untuk dapat fasilitas sehebat ini. Anda yang ada, bagaimana kami dapat ini? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bi'aqdi waladikum al-Quran, karena anak kalian hafal Al-Quran. Dunia saja sudah tidak bisa terlukiskan oleh kata-kata betapa bahagianya, apalagi nanti di akhirat kelak ketika kado terindah dipersembahkan oleh anak-anak yang hafal Al-Quran. Maka nikmati prosesnya dan berdoa pada kesempatan ini, semoga yang berikutnya adalah Al-Quran semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku boleh hadap wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.